Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan sintaks DDL, DML, dan DCL di CMD. Sebelum kita masuk ke CMD, terlebih dahulu kita akan menghidupkan kontrol sum dari CMD tersebut. Caranya kita masuk ke folder tempat kita menyimpan kontrol sum tersebut. Karena saya menyimpan di data C, maka saya buka folder data C. Kemudian cari buka folder sum. Setelah itu, klik file sum control ini. Nah, setelah ada tampilan seperti begini, kemudian klik start untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah selesai, kita minimize dulu, kemudian kita pergi ke CMD. Cara membuka CMD yaitu dengan mengklik Windows plus R. Nah, kemudian klik CMD di kotak open tersebut. Setelah sudah, kemudian klik OK. Nah, beginilah tampilan CMD yang ada di laptop. Nah, setelah itu kita akan login atau masuk ke user CMD di laptop. Caranya itu dengan mengetikkan sintaks CD garis miring kemudian enter. Setelah itu ketika lagi sintaks CD spasi sum kemudian MySQL bin. Setelah itu enter. Nah, setelah itu ketika lagi sintaks MySQL min spasi root kemudian enter. Nah, setelah tampilan seperti begini, welcome to the MariaDB monitor, berarti saya telah berhasil masuk atau login ke user CMD di laptop. Nah, kemudian saya akan menampilkan semua database yang pernah saya rancang dan tersimpan di CMD ini. Nah, saya menggunakan sintaks show database, kemudian titik koma. Setelah itu enter. Nah, inilah semua telah muncul, semua database yang pernah saya buat atau yang pernah saya rancang dan tersimpan di CMD sini. Karena pada video kali ini saya akan membuat atau merancang database Paskibraka, maka langkah awal yang harus saya lakukan adalah saya harus membuat dulu database-nya. Nah, cara membuat database itu dengan menggunakan sintaks create database, kemudian nama database-nya yaitu Paskibraka, kemudian titik koma. Setelah itu enter. Nah, setelah muncul query OK, berarti database Paskibraka telah berhasil dibuat. Nah, setelah membuat database Paskibraka, kemudian menghidupkan atau login ke database Paskibraka tersebut untuk membuat tabel-tabelnya. Caranya itu dengan menggunakan sintaks use kemudian nama database-nya yaitu Paskibraka, kemudian titik koma. Setelah itu enter. Nah, setelah ada tampilan seperti begini database change, berarti saya telah berhasil masuk ke database Paskibraka. Setelah itu saya akan membuat tabel-tabel yang ada di Paskibraka. Nah, karena saya sudah merancang desain dari database Paskibraka ini, maka tabel yang pertama yang akan saya buat yaitu tabel capas. Cara membuat tabel masih sama, sintaksnya seperti membuat database, yaitu masih menggunakan sintaks script. Tabel capas, kemudian dalam kurung, kemudian enter. Nah, setelah itu saya mengetikkan kolom-kolom apa saja yang ada di tabel capas. Kolom pertama yaitu nomor urut, tipe datanya itu integer, koma. Setelah itu enter. Setelah itu nama capas. Ini saya menggunakan tipe data varchar dengan batasan 30. Setelah itu enter. Setelah itu JCAM. JK ini yaitu jenis kelamin. Ini saya menggunakan tipe data char dengan batasan 1. Setelah itu koma, enter. Setelah itu tinggi dalam satuan meter, tipe datanya integer. Karena dalam CMD itu tidak bisa memakai spasi, maka untuk menghubungkan dua kata itu menggunakan underscore ini. Setelah itu enter. Kemudian berat
dalam satuan kilogram, tipe datanya juga integer. Nah, saya telah membuat semua kolom-kolom yang ada tabel Capas. Setelah itu, untuk mengakhiri pembuatan tabel, diakhiri dengan penentuan primary key pada masing-masing tabel tersebut. Nah, primary key pada tabel Capas ini adalah nomor urut. Kemudian titik dalam kurung, tutup kurung lagi, kemudian tutup kurung. Setelah itu titik koma, kemudian enter. Nah, setelah ada tampilan query oke, berarti tabel Capas telah berhasil dibuat. Nah, setelah tabel Capas telah berhasil dibuat, saya akan membuat lagi tabel seleksi. Caranya masih sama, masih menggunakan sintaks create tabel seleksi. Kemudian dalam kurung, kemudian enter. Nah, setelah itu saya akan mengisikan atau mengetikkan kolom-kolom apa saja yang ada di tabel seleksi ini. Kolom pertama yaitu nomor urut, tipe datanya integer, nama Capas, tipe datanya sama seperti di atas, varchar dengan batasan 30, kemudian enter, kemudian tingkat. Tingkat ini maksudnya dia paskibraka itu tingkat apa? Kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Tingkatnya saya kasih tipe data varchar dengan batasan 20. Kemudian status seleksinya, apakah dia lolos atau tidak. Statusnya ini saya kasih tipe data varchar dengan batasan 15. Nah, setelah saya membuat kolom-kolom yang ada tabel seleksi, sama seperti tabel Capas di atas, saya harus menentukan primary key dari tabel seleksi ini. Nah, primary key dari tabel seleksi ini adalah nomor urut, sama nomor urut, kemudian titik koma. Setelah itu enter. Nah, setelah muncul query oke, berarti tabel seleksi telah berhasil saya buat. Setelah tabel Capas selesai dan tabel seleksi selesai, kemudian saya akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel posisi. Sintaksnya masih sama, masih menggunakan sintaks create tabel posisi dalam kurung, kemudian enter. Nah, kemudian mengisikan kolom-kolom apa saja yang ada di tabel posisi, yaitu kolom nomor urut dengan tipe data integer, kemudian enter. Kemudian nama Capas, tipe data varchar, batasan 30, kemudian enter. Setelah itu tingkat dengan tipe data varchar, batasannya yaitu 20. Kemudian enter, kemudian posisi sama tipe data varchar, kemudian batasannya 20 juga. Nah, karena saya akan menghubungkan antara tabel Capas dengan tabel posisi, maka saya harus menyimpan foreign key di tabel posisi untuk menghubungkan relasi antara tabel Capas dan tabel posisi. Sintaksnya itu menggunakan foreign key. Kemudian kolom apa yang menjadi foreign key pada tabel Capas, yaitu nomor urut. Kemudian referensi ini berarti kita mengambil referensi foreign key itu dari tabel apa, yaitu tabel Capas. Kemudian nomor urut, koma. Nah, setelah itu menentukan primary key dari tabel posisi. Primary key yaitu nomor urut, kemudian titik koma. Setelah itu enter. Nah, setelah berhasil, berarti saya telah berhasil membuat 3 tabel, yaitu tabel Capas, tabel seleksi, dan tabel posisi di database Paskibraka. Nah, setelah saya berhasil membuat semua tabel-tabel yang ada di database Paskibraka, saya akan mengisi data pada masing-masing tabel. Nah, cara mengisinya itu dengan menggunakan sintaks insert into, kemudian nama tabelnya. Tabel yang pertama saya buatkan Capas, maka yang pertama saya isi datanya itu adalah tabel Capas. Insert into Capas, kemudian value
kemudian enter dalam kurung. Nomor urutnya 1, kemudian namanya misalnya Habib, kemudian dia punya jenis kelamin, kalau tipe data varchar atau char itu dia pakai tanda kutip Habib, kemudian dia punya jenis kelamin misalnya laki-laki, kemudian dia punya tinggi misalnya 168 cm, kemudian beratnya 52, kemudian kurung koma, enter. Kemudian data kedua nomor urutnya 2, nama misalnya Isra, kemudian jenis kelamin misalnya perempuan, kemudian dia punya tinggi 50, dia punya tinggi 165, kemudian dia punya berat misalnya 50. Setelah itu ada nomor 3, nomor urut 3 ada nama Andika, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tingginya 170, beratnya 55. Kemudian data yang keempat nomor urut 4, namanya Niluh misalnya, jenis kelamin perempuan, tingginya 160, kemudian beratnya misalnya 55, kemudian koma enter. Kemudian data yang terakhir yaitu misalnya siapa, Muammar, kemudian jenis kelamin laki-laki, tingginya misalnya 165, beratnya 50. Karena pada tabel Capas ini saya hanya mengisi 5 data saja, berarti setelah kelima data telah selesai diketikkan, kemudian akhiri dengan titik koma, kemudian enter. Nah, setelah muncul query seperti begini, berarti tabel Capas telah berhasil saya isi datanya. Setelah tabel Capas telah berhasil diisi datanya, kemudian tabel yang kedua yaitu tabel seleksi. Sintaksnya masih sama, masih menggunakan insert into, kemudian nama tabelnya yaitu seleksi, kemudian values, kemudian enter. Nomor urut yang pertama yaitu 1, kemudian nama Capas misalnya Habib, tingkat misalnya kabupaten semua. Setelah itu status misalnya lolos. Kemudian data yang kedua yaitu Isra, tingkatnya juga kabupaten, kemudian lolos, kemudian koma. Setelah itu nomor 3 ada nama Andika, tingkat juga sama kabupaten, kemudian status lolos. Setelah itu nomor urut 4 namanya Niluh, tingkat kabupaten, status misalnya tidak lolos. Setelah itu nomor urut yang kelima namanya Muammar, juga kabupaten, status misalnya lolos. Karena sama juga tabel seleksi ini saya akan mengisi 5 data saja, kemudian setelah 5 data telah berhasil diisi, kemudian akhir dengan titik koma, setelah itu enter. Nah, setelah tampil seperti begini, berarti sama tabel seleksi telah berhasil saya isi datanya. Kemudian saya akan mengisi tabel terakhir, yaitu tabel posisi. Insert into posisi value, kemudian enter. Nomor urut 1 nama Habib, kemudian tingkat ke kabupaten,
kabupaten, dan posisi misalnya Putra Tiang misalnya, kemudian koma, kemudian enter. Nomor 2 namanya misalnya Isra, si kabupaten, posisi misalnya Pembawa Baki. Kemudian nomor urut 3 misalnya Andika, tingkat kabupaten, posisi misalnya Danton, kemudian koma. Kemudian nomor 4 namanya Nilu, tingkat kabupaten, posisi misalnya pasukan Garuda. Kemudian nomor urut terakhir, nomor urut 5 nama Muhammad, kemudian kabupaten, kemudian posisi pasukan Pancasila. Nah, karena saya akan mengisikan 5 data saja, maka setelah 5 data telah berhasil diisi, kemudian diakhiri dengan titik koma, setelah itu enter. Nah, setelah berhasil semua database dan tabel-tabel diisi dan diisi datanya, kemudian saya akan mengaplikasikan sintaks DDL, DML, dan DCL pada masing-masing database, masing-masing tabel, yaitu tabel capas, tabel seleksi, dan tabel posisi. Nah, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan hasil pengisian data dari masing-masing tabel. Yang pertama tabel capas. Sintaksnya itu menggunakan select, bintang, from, kemudian nama tabelnya, yaitu tabel capas. Kemudian titik koma. Nah, ini telah muncul data-data tadi yang saya isi ya. Nomor 1 Adi Binis Kelamin Tinggi Barat. Nah, itu. Kemudian tabel yang kedua tabel seleksi. Sama sintaksnya menggunakan sintaks select bintang. Nah, bintang ini maksudnya berarti saya akan menampilkan semua kolom yang ada di tabel capas, kolom bintang. From, kemudian nama tabelnya yaitu seleksi. Titik koma, setelah itu enter. Nah, telah muncul semua data-data tadi yang saya isi di tabel seleksi. Kemudian pada tabel yang ketiga, select from posisi. Nah, koma, kemudian enter. Nah, inilah tadi semua data-data yang telah saya isi pada masing-masing tabel. Setelah itu saya akan mengaplikasikan sintaks dari DDL, DML, dan DCL. Nah, sintaks pertama yang akan saya aplikasikan yaitu sintaks DDL. Misalnya saya ingin mengganti tabel JK menjadi jenis kelamin. Misalnya saya menggunakan sintaks alter tabel, karena jenis kelamin itu ada di tabel capas, maka tabel capas ditulis capas, kemudian ceng kolom awalnya kan JK, kolom awal JK, saya ingin mengganti menjadi jenis kelamin dengan tipe data char dan batasan 1, dan titik koma. Setelah itu enter. Nah, setelah query oke, berarti alter tabel capas ceng kolom JK jenis kelamin char 1, berarti saya telah berhasil mengganti tabel kolom JK menjadi jenis kelamin. Caranya itu bisa kita lihat menggunakan sintaks select from capas. Nah, ini awalnya kan tadi di jenis kelamin kan JK. Nah, setelah saya ganti menggunakan alter, maka di sini telah terganti menjadi jenis kelamin. Itu sintaks pertama untuk DDL. Kemudian sintaks kedua, kemudian saya masuk ke sintaks DML, yaitu data manipulation language. Misalnya saya akan menampilkan saja
nama capas yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sintaksnya itu select nama capas from, nah kemudian nama tabelnya, yaitu tabel yang saya jadikan referensi itu adalah tabel capas. Kemudian kondisinya where jenis kelamin sama dengan L. Nah, karena saya hanya menampilkan saja nama capas yang berjenis kelamin laki-laki. Oh sorry, di sini tadi seharusnya dia menggunakan underscore. Setelah itu enter. Nah inilah dia nama-nama capas yang berjenis kelamin laki-laki saja. Ada Abib, ada Andika, kemudian ada Muhammad. Kemudian next, sintaks DML selanjutnya misalnya saya akan menampilkan nama capas dengan jenis kelamin capas dengan kondisi capasnya itu memiliki tinggi di atas 165. Nah, di atas 165. Sintaksnya itu menggunakan select nama capas, kemudian jenis kelamin, karena saya menampilkan nama capas dengan jenis kelamin saja. Kemudian from capas, kemudian kondisi where tinggi dalam satuan sentimeter lebih besar dari 165. Nah, karena ini maksudnya berarti saya menampilkan nama capas dengan jenis kelamin capas yang tingginya itu lebih dari 165. Nah, kemudian enter. Nah, ini dia nama-nama capas yang memiliki tinggi lebih dari 165. Ada Abib dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian ada Andika dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, itu sintaks DML yang ketiga. Kemudian sintaks DML yang keempat, yaitu data manipulation language. Saya menggunakan misalnya update. Saya misalnya ingin mengganti data pada tabel capas. Misalnya data yang saya ingin ganti misalnya Muammar, yang akan saya ganti pada data Muammar ini saya akan ganti tingginya menjadi 100. Saya akan ganti baratnya menjadi 53. Nah, berarti sintaksnya itu menggunakan update nama tabelnya misalnya capas, kemudian set berat dalam satuan kilogram sama dengan 53, karena saya akan mengganti 53. Where nomor urut sama dengan 5, kemudian koma. Nah, setelah berhasil mengganti berat dari Muammar yang awalnya 50 menjadi 53, cara untuk memastikannya itu dengan mengetikkan select from capas. Nah, ini berarti berat Muammar telah berhasil diganti menjadi 53 yang awalnya tadi 50. Nah, setelah diupdate, diganti datanya beratnya menjadi 53. Nah, oke, kemudian lanjut ke sintaks DML selanjutnya, yaitu misalnya saya akan menghapus satu data pada tabel posisi. Misalnya saya akan menghapus data pada tabel nomor urut 4 misalnya. Berarti delete from nama tabel, ya misal nama tabel terakhir kan tabel posisi. Delete from tabel posisi, kemudian kasih masuk kondisinya where nomor urut sama dengan 5, kemudian titik koma, itu enter. Nah, setelah keluar, oke, berarti saya telah berhasil menghapus satu data pada tabel posisi, yaitu tepatnya pada nomor urut 5. Untuk melihat apakah tabel data tersebut terhapus atau tidak, kita bisa menggunakan sintaks select from posisi, kemudian titik koma, setelah itu enter. Nah, ini kan tadi di awal pas insert into tabel posisi itu ada 5 data. Setelah saya delete nomor urut kelima, data kelima itu sudah terhapus data kelimanya. Kemudian lanjut ke sintaks DML selanjutnya, misalnya
saya akan menampilkan nama capas yang diawali oleh huruf A, misalnya. Berarti saya menggunakan sintaks select nama capas from, misalnya saya menggunakan referensi tabel capas. Kemudian where nama capas like, kemudian A%, kemudian titik koma, enter. Nah, ini dia, telah muncul nama-nama capas yang diawali oleh huruf A, yaitu ada Abib dengan Andika. Kemudian next sintaks, sintaks selanjutnya untuk DML, misalnya saya akan mengurutkan nama-nama capas dari urutan abjad yang paling bawah ke urutan abjad yang awal. Jadi menggunakan sintaks select nama capas from capas, kemudian order by nama capas DSC. Saya menggunakan DSC karena saya akan mengurutkan nama capas dari abjad yang paling akhir ke abjad awal. Kemudian enter. Nah, inilah dia nama-nama capas yang diurutkan dari abjad yang paling bawah. Ada Nilu, Muammar, Isra, Andika, kemudian Abib. Kemudian next sintaks DML selanjutnya, misalnya saya akan menampilkan jumlah dari berat masing-masing, jumlah dari berat semua capas yang ada di semua tabel. Misalnya saya menggunakan sintaks select sum. Jadi yang akan saya jumlahkan itu adalah berat dalam kurung kilogram as jumlah berat capas from capas, kemudian where tinggi lebih besar sama dengan 165. Nah, ini saya akan menampilkan jumlah berat capas yang memiliki tinggi sama dengan 165 atau lebih dari 165. Kemudian enter. Kolom tinggi in where. Oh, salah. Seharusnya dia tinggi dalam kurung, tinggi dalam sentimeter. Kemudian enter. Nah, inilah dia jumlah berat capas yang memiliki tinggi sama dengan 165 atau tingginya lebih dari 165. Jumlah beratnya itu adalah 210 kg. Oke, kita lanjut pada sintaks selanjutnya, yaitu sintaks DCL, yaitu Data Control Language. Jadi DCL ini untuk mengontrol izin akses user pada database. Sintaks pertama yang akan saya gunakan adalah untuk membuat sebuah user dan memberikan izin akses pada sebuah database. Jadi dia itu menggunakan sintaks grant all. Jadi terlebih dahulu kita login dulu ke MySQL untuk membuat dan memberikan izin akses pada user. Cara mengaktifkan MySQL itu dengan ketika sintaks MySQL titik koma kemudian enter. Setelah itu barulah kita membuat user dan memberikan izin aksesnya pada database. Sintaksnya itu menggunakan grant all privilege on bintang. Berarti saya memberikan izin akses pada semua database dan semua kelas. Itu nama usernya Habib Ihwan kelas B at local host identified by passwordnya 123 kemudian titik koma. Lalu enter. Nah, setelah muncul seperti begini berarti saya telah berhasil membuat user Habib Ihwan kelas B dan memberikan izin akses pada semua database dan semua tabelnya. Kemudian next sintaks lagi untuk DCL,
saya akan mencabut izin akses dari Iwan kelas B tadi itu, karena tadi kan saya sudah membuat user dan memberikan izin akses pada user Iwan kelas B. Nah, kemudian saya akan mencabut lagi izin akses dari Iwan kelas B ini untuk semua database dan semua tabel. Sintaksnya itu menggunakan revoke, kemudian all, privilege, kemudian on, bintang, kemudian from usernya Habib Ikhwan kelas BEM, kemudian add localhost dan titik koma, setelah itu enter. Nah, setelah muncul seperti begini, berarti saya telah berhasil mencabut izin akses user Habib Iwan kelas B pada semua database dan semua tabel. Demikianlah video mengenai penjelasan dan pengaplikasian sintaks DDL, DML, dan DCL pada database dan tabel di CMD. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.